Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira dengan NIM 200404500026 dari kelas BKC Angkatan 2020. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Nah, jadi judul proposal yang saya angkat itu pengamatan tentang hubungan siswa wibu yang dominan introvert terhadap lingkungannya untuk menilai kualitas belajar serta bagaimana memberikan perhatian khusus menggunakan pendekatan humanistik di sekolah SMK Negeri 4 Takalar. Nah, jadi bab 1 latar belakang. Dewasa ini media hiburan asing banyak mempengaruhi anak muda dengan konten-konten menarik yang disajikan dapat membawa kesenangan. Kemudian hal-hal yang sangat populer saat ini yaitu hasil dari kulturalisasi budaya Jepang yang dibuat dalam bentuk kreatif video visual yang kita kenal dengan anime. Untuk penggemarnya sendiri, sangat banyak mengingat konten yang dibawa oleh anime ini. Memiliki genre tersendiri, ada banyak pilihan yang dapat dipilih pengakses untuk kemudian dia nikmati. Dalam perkembangannya, kaum wibu seringkali tersisihkan dari lingkungannya karena merasa tidak dianggap dan dapat diterima dengan baik. Guru BK bisa menjadi jembatan bagi kaum wibu untuk memberikan mereka ruang untuk mengembangkan diri dengan skill yang dimiliki, menggunakan pelatihan keterampilan khusus yang cermat dan sesuai dengan kebutuhan. Jika memiliki suatu kelebihan, maka orang lain cenderung menilai seseorang layak diajak bersosialisasi dan akan diterima dengan syarat bahwa keterampilan yang dimiliki relevan dengan keadaan. Dengan ini, maka secara tidak langsung kaum wibu sudah dapat diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang difokuskan adalah bagaimana agar kaum wibu yang terintimidasi memiliki suatu kelebihan, keterampilan, skill khusus yang dapat menunjangnya bisa diterima dengan baik. Tujuan dari penelitian ini membantu kaum wibu membangkitkan potensi yang dimiliki, menggunakan potensi development agar bisa bersaing dan memiliki bekal sejak dini untuk dikembangkan lagi ke depannya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pola pikir baru tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik terlepas dari kekurangan yang dimiliki. Program ini juga bisa membantu siswa yang kurang merasa percaya diri dengan potensi yang dimiliki bisa berkembang dan berguna baginya. Program ini juga bisa mengubah pola pikir orang-orang tentang kinerja guru BK yang sebenarnya dan mampu menghilangkan anggapan bahwa layanan bimbingan konseling bersifat insidental sahaja. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Definisi wibu. Wibu adalah kata atau istilah yang biasa digunakan untuk julukan kepada seseorang yang sangat menyukai budaya Jepang. Namun tingkat kesukaannya melebihi batas wajar, bahkan terkesan terobsesi dengan budaya Jepang. Umumnya, wibu adalah orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Jepang. Ciri-ciri wibu. Yang pertama, menganggap budaya Jepang lebih baik. Yang kedua, senang dengan budaya pop Jepang. Yang ketiga, memasukkan kata-kata Jepang saat berbicara. Dan yang terakhir, sering menghayal. Selanjutnya, pandangan masyarakat tentang wibu. Julukan wibu nyatanya memang punya stigmanya sendiri di masyarakat. Secara umum, stigma ini mengacu pada beberapa stereotip bahwa wibu adalah individu yang aneh, antisosial, dan fanatik pada suatu hal yang enggak seharusnya mereka sukai. Ya, mereka suka animasi dengan komik, dua hal yang dipandang masyarakat
hanya boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Selanjutnya, teori humanistik. Humanistik merupakan bagian dari salah satu pendekatan dalam belajar. Pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Alasan saya memilih pendekatan humanistik, pada kasus ini yang menjadi target utama ialah siswa wibu yang bisa dibilang introvert, tertutup dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan humanistik bisa digunakan sebagai sarana pemberian pandangan baru tentang bagaimana memaknai kehidupan. Tidak memaksakan agar dia berhenti melakukan aktivitas yang berkaitan dengan wibu itu, baik menonton anime, membaca komik anime, dan sebagainya. Namun memberikan motivasi kesadaran akan hakikat manusia seutuhnya yang membutuhkan manusia lainnya untuk tetap menjaga kebutuhan dalam masyarakat, dan merasa dirinya bisa jadi sangat berguna apabila ingin mengembangkan potensi serta dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Definisi introvert. Introvert adalah tipikal orang yang lebih senang menghabiskan waktu sendirian atau dengan satu atau dua orang teman yang mereka rasa dekati. Introvert sering membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energi setelah berada dalam lingkungan sosial. Biasanya seorang introvert akan menarik energi dari sebuah refleksi yang tenang atas dirinya. Kendati demikian, banyak yang menyangka seorang introvert adalah orang tipikal orang pemalu atau antisosial, padahal itu bukan bagian dari sifat introvert. Sebab sebagaimana dilansir Headline, orang introvert juga senang bersosialisasi, meskipun dalam kadar yang kecil. Umumnya, orang-orang introvert ini tidak terlalu suka obrolan yang ringan, tetapi lebih suka obrolan yang berkualitas dan bermakna. Selanjutnya, ciri-ciri introvert. Yang pertama, perlu ketenangan untuk berkonsentrasi. Yang kedua, meluangkan waktu untuk membuat keputusan. Yang ketiga, merasa nyaman sendirian. Yang keempat, lebih suka menulis daripada berbicara. Yang kelima, merasa lelah setelah berada di keramaian. Yang keenam, punya sedikit teman tetapi sangat dekat, akrab, dan intim. Yang terakhir, menggunakan imajinasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang juga merupakan salah satu metode penelitian yang cukup banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan metode penelitian ini, maka data yang diperlukan dalam bentuk kata-kata, uraian, penjelasan tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Bukan sesuatu yang berada di luar individu. Penelitian kualitatif menurut Yusuf 2018 lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah yang mencakup pengertian konsep, nilai, serta ciri-ciri yang terdapat pada objek penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yang berlandaskan pada fenomenologi dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu ataupun kelompok. Data yang dikumpulkan berdasarkan informasi dari responden secara rinci dan mendalam, sehingga peneliti dapat memahami dan mengidentifikasi suatu permasalahan atau situasi tertentu secara alamiah. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus menurut Suharsini Sugiono 2018 adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, institusi, atau fenomena tertentu. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari kasus yang diambil sebagai sampel dan sangat teliti dan mendetail, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus terhadap beberapa siswa yang termasuk dalam indikator kaum wibu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyusun proposal ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.